Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya pagi ini? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat ya. Baiklah Ananda, pada pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita bab yang kedua, yaitu perubahan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi. Dalam materi ini, yang akan kita pelajari adalah yang pertama, pengertian perubahan sosial budaya. Yang kedua adalah menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Dan yang ketiga adalah menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perubahan sosial budaya. Kita masuk yang pertama, Ananda. Yang pertama adalah pengertian perubahan sosial budaya. Setiap kehidupan pasti mengalami perubahan. Dalam perubahan sosial budaya dalam masyarakat, banyak sekali bentuknya. Antara lain perubahan norma, perubahan nilai, perubahan pola perilaku, perubahan peralatan hidup, dan lain sebagainya. Dari beberapa pengertian perubahan sosial budaya, ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama adalah menurut Selo Sumarjan. Menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial adalah semua perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat. Sedangkan menurut Max Weber, perubahan sosial budaya adalah perubahan situasi dalam masyarakat sebagai akibat adanya ketidaksesuaian unsur-unsur dalam masyarakat. Yang ketiga adalah menurut W. Kornblom. Beliau berpendapat bahwa perubahan sosial budaya adalah perubahan suatu budaya masyarakat secara bertahap dalam jangka waktu yang lama. Dari beberapa pengertian perubahan sosial budaya yang dikemukakan oleh para ahli, maka dapat kita ambil kesimpulan yang dimaksud dengan perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi dalam masyarakat, baik unsur-unsur sosial maupun lapisan-lapisan yang ada dalam masyarakat. Yang berikutnya adalah hubungan antara perubahan sosial dengan perubahan kebudayaan. Dalam kehidupan sehari-hari, sangat sulit untuk menentukan garis pemisah antara perubahan sosial dengan perubahan kebudayaan. Menurut ahli ilmu sosial, terdapat perbedaan antara perubahan sosial dan perubahan budaya. Perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan budaya. Perubahan sosial merupakan perubahan dalam segi sosial dan hubungan sosial. Perubahan sosial antara lain perubahan dalam perbedaan usia, tingkat kelahiran, dan penurunan rasa kekeluargaan antar anggota masyarakat sebagai akibat terjadinya urbanisasi. Sedangkan perubahan budaya jauh lebih luas daripada perubahan sosial, karena dalam perubahan budaya menyangkut banyak aspek, seperti kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, aturan-aturan hidup berorganisasi, dan filsafat. Dengan kata lain, perbedaan antara perubahan sosial dengan perubahan budaya terletak pada perubahan yang umumnya menyangkut tatanan masyarakat atau perubahan dalam organisasi masyarakat.
Perubahan sosial dan perubahan kebudayaan pada dasarnya memiliki aspek yang sama. Kedua perubahan tersebut berkaitan dengan proses penerimaan cara-cara baru atau perbaikan cara dalam masyarakat untuk memenuhi aneka kebutuhannya. Yang berikutnya adalah bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya yang terjadi di dalam masyarakat sangat beragam. Secara umum, bentuk-bentuk perubahan sosial budaya dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, perubahan berdasarkan lamanya proses perubahan. Nah, berdasarkan lamanya waktu yang diperlukan dalam proses perubahan, maka perubahan sosial dan kebudayaan dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah perubahan secara cepat atau disebut juga dengan revolusi. Perubahan secara cepat atau revolusi adalah perubahan yang berlangsung dengan cepat dan menyangkut dasar-dasar atau sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat. Yang kedua adalah perubahan secara lambat. Perubahan evolusi adalah perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam proses lambat, dalam waktu yang cukup lama. Contohnya adalah perubahan masyarakat dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang modern. Bentuk yang kedua adalah perubahan berdasarkan pengaruhnya terhadap masyarakat. Nah, berdasarkan pengaruhnya terhadap masyarakat, perubahan itu dapat kita bedakan menjadi dua. Yang pertama adalah perubahan yang kecil pengaruhnya. Adalah perubahan unsur-unsur sosial dan kebudayaan yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Contohnya adalah perubahan mode pakaian, mode rambut, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah perubahan yang besar pengaruhnya. Adalah perubahan unsur-unsur sosial dan kebudayaan yang akan membawa pengaruh besar pada masyarakat. Contohnya adalah proses industrialisasi yang terjadi pada masyarakat agraris. Yang ketiga, perubahan berdasarkan perencanaan atau niat pelakunya. Dilihat dari perencanaan atau niat pelakunya, perubahan sosial dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah perubahan yang direncanakan, yaitu perubahan yang telah diperkirakan atau telah perubahan yang direncanakan atau perubahan yang dikehendaki merupakan perubahan yang telah direncanakan atau diperkirakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan. Perubahan ini dinamakan dengan pelaku perubahan atau agent of change. Contohnya adalah perubahan yang direncanakan ini adalah pembangunan kota yang menyebabkan terjadinya urbanisasi. Yang kedua adalah perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan sosial yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan merupakan perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat atau di luar kemampuan manusia. Contohnya adalah perubahan yang disebabkan oleh terjadinya bencana alam. Misalnya adanya bencana tsunami, kemudian banjir, dan lain sebagainya. Oke Ananda, kita lanjut ya. Yang berikutnya adalah faktor-faktor penyebab perubahan sosial budaya. Secara umum, faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya ini ada dua ya. Yang pertama adalah faktor internal, di mana faktor internal ini merupakan faktor-faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Contohnya adalah
bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk. Yang kedua, penemuan-penemuan baru. Yang ketiga, konflik dalam masyarakat. Yang keempat, pemberontakan. Yang kelima, nilai-nilai yang diubah. Yang keenam, peranan tokoh karismatik. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar masyarakat. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan alam fisik. Lingkungan alam dapat mengakibatkan perubahan sosial, terjadinya gempa bumi, banjir bandang, tsunami, dan lain-lain, mengakibatkan sebagian warga yang tinggal di daerah tersebut terpaksa mengungsi ke daerah lain. Yang kedua adalah peperangan, terutama yang melibatkan dua negara dengan segala kekuatannya. Berarti peperangan terjadi antara masyarakat yang satu dan masyarakat lain di luar batas-batas negara. Sebagai akibatnya, rakyat mengalami kehidupan yang penuh ketakutan, harta benda menjadi hancur, menimbulkan kemiskinan, dan tidak menutup kemungkinan menelan banyak korban jiwa. Akibatnya, struktur masyarakat pun mengalami perubahan. Yang ketiga adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Hubungan yang dilakukan secara fisik antara dua masyarakat mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan pengaruh timbal balik, yang pada akhirnya memunculkan perubahan sosial. Hal ini karena tiap-tiap masyarakat mempengaruhi masyarakat yang lain. Nah, ada beberapa bentuk penyebaran pengaruh dari kebudayaan lain yang menghasilkan kebudayaan baru. Di antaranya adalah akulturasi, yang kedua asimilasi, yang ketiga adalah difusi, dan yang keempat adalah penetrasi. Demikianlah Ananda proses pembelajaran kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan Ananda dapat memahaminya dan silakan Ananda buat tugas ya. Adapun tugas pada pertemuan kali ini adalah coba kamu amati kejadian-kejadian yang ada di sekitar tempat tinggalmu, kemudian carilah ya, contoh bentuk-bentuk perubahan sosial budaya yang sudah kita pelajari. Masing-masingnya adalah 2 buah contoh. Demikian saja Ananda, kita akhiri dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.